teman-teman, perkenalkan nama saya Desira Natasha Yudastuti. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat data tabel yang ada pada ArcGIS. Jadi kita di sini akan belajar bagaimana cara memanipulasi atau mengolah data tabel atau database. Mari kita lanjut ke cara-cara yang bisa kita lakukan. Baik teman-teman, langkah pertama yang bisa kita lakukan, kita buka terlebih dahulu ArcMap kita. Kita tunggu beberapa saat hingga ArcMap kita terbuka. Baik, berikut merupakan tampilan awal dari ArcGIS. Kita tutup. Jadi, saya di sini akan mencoba untuk mengelola data tabel dari Kecamatan Ajung, sebagaimana kecamatan yang saya gunakan di materi sebelumnya. Pertama, kita buka terlebih dahulu katalog yang ada di sisi sebelah kanan. Lalu, kita ingat-ingat di mana kita menyimpan data SHP-nya. Saya akan buka di Jember SHP. Karena saya akan menggunakan Kecamatan Ajung, jadi saya akan mencoba untuk mendraft Kecamatan Ajung di sini. Setelah itu, kita dapat ketahui bahwa setiap SHP itu pasti memiliki yang namanya atribut tabel, baik itu data SHP berupa batas administrasi, poligon, poin, maupun polyline. Sekarang kita akan pergi ke table of content, lalu kita ke Kecamatan Ajung, selanjutnya kita klik kanan, kita pergi ke open atribut tabel. Di sini dapat kita ketahui bahwa dari SHP ini terdapat beberapa atribut tabel yang dimiliki. Seperti ini, dapat teman-teman lihat. Misalnya ini, ada NAMOBJ. NAMOBJ ini merupakan keterangan atau alias dari kelurahan yang ada di kecamatan. Ini fungsinya itu sebagai petunjuk kalau misalnya kita klik di sini Sukamakmur, maka nanti akan muncul seperti ini, keterangan di mana letak dari kelurahan Sukamakmur itu sendiri. Selanjutnya, seandainya saya punya data mengenai fasilitas atau sarana kesehatan yang ada dari Kecamatan Ajung. Lalu, bagaimana cara kita untuk memvisualkan data yang ada? Jadi, kita akan melakukan visualisasi pada data yang ada melalui atribut tabel yang ada di sini dengan data dari Microsoft Excel. Sebelumnya, teman-teman bisa mencari data mengenai apapun, baik data primer melalui wawancara maupun data sekunder dari BPS atau Jember dalam angka, misalnya bisa berupa fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan lain sebagainya. Cara yang dapat kita lakukan misalnya seperti ini, dengan mencocokkan kolom yang ada di sini di table of content dengan data Excel, misalnya di kolom A. Karena saya sudah punya, saya akan buka seperti ini. Misalnya di kolom A, di sini saya memiliki tabel yang berjudul NAMOBJ, seperti yang ada di sini, NAMOBJ. NAMOBJ merupakan maksudnya adalah kelurahan yang ada di Kecamatan Ajung itu sendiri. Kita beri judul kolom yang sama dengan yang akan dipakai. Misalnya NAMOBJ ini. Alasan mengapa harus sama? Karena NAMOBJ yang ada di table of content ini dianggap sebagai rumah dan yang ada di Excel ini dianggap sebagai kuncinya. Tetapi jika teman-teman ingin memasukkan data di
table of content terdapat sebuah syarat, yaitu syaratnya jika di SHP ditulisnya tanpa spasi seperti suka makmur ini, berarti nanti teman-teman menulis di Excel-nya juga tanpa spasi. Lalu kalau misalnya di table of content menggunakan huruf kapital semua, artinya ketika nanti di Excel di deretan NAMOBJ ini teman-teman harus menggunakan huruf kapital semua. Di table of content ini jika teman-teman akan menuliskannya di Excel, maka teman-teman tidak bisa menuliskannya dengan menggunakan spasi karena biasanya menggunakan garis bawah atau underscore. Selanjutnya kita pergi ke Excel kita, dan berikut merupakan Excel yang saya gunakan. NAMOBJ ini merupakan nama kelurahan, ini ada jumlah penduduknya, rumah sakit bantuan, poliklinik, puskesmas, puskesmas bantuan, apotek, dokter, bidan, serta mantri kesehatan. Selanjutnya kita bisa pergi ke file, save as, kita simpan di download sini agar lebih mudah. Kita bisa beri nama data fasilitas kesehatan Ajum. Kemudian teman-teman bisa menyimpannya dalam format Microsoft Excel 2003. Mengapa 2003? Karena untuk dimasukkan di ArcGIS sendiri yang paling optimal yaitu menggunakan Excel 2003. Selanjutnya kita akan memasukkan data dari Excel ke ArcMap. Yang pertama kita pergi ke layer sini di Kecamatan Ajung, lalu klik kanan, kita pergi ke Join and Relate. Terus kita pergi ke panahnya, lalu join atau menggabungkan. Di sini ada beberapa pilihan yang harus teman-teman isi. Yang pertama, yang kedua, dan juga yang ketiga. Yang pertama, teman-teman bisa memilih layer mana yang teman-teman gunakan sebagai patokan. Karena tadi kita menggunakan kelurahan yang berjudul NAMOBJ, jadi di sini kita akan memilih NAMOBJ. Kemudian, teman-teman bisa memilih atau mengambil kuncinya di data Excel yang tadi teman-teman simpan. Kita bisa ke browser, terus teman-teman ingat di mana tadi teman-teman menyimpan datanya. Misalnya saya di Jember SHP ini, lalu saya bisa memilih data fasilitas kesehatan Ajung. Kemudian kita bisa meng-add-nya seperti ini. Di sini nanti akan muncul beberapa pilihan halaman. Karena kita cuma memiliki satu lembar saja, jadi kita pilih yang set 1 atau set 1. Kemudian kita bisa add. Di pilihan ketiga nanti akan otomatis kunci yang sama dengan rumah dari kunci tersebut pasti akan tersandingkan. Sebelum itu, setelah melakukan langkah-langkah dari 1 hingga 3, kita pilih ke validasi join. Hingga semuanya tervalidasi seperti ini. Kemudian, apabila telah tervalidasi dengan sempurna, maka tulisannya akan ada seperti ini. 6 of 6, artinya semuanya telah tervalidasi. Kemudian ada di join validation. Berarti artinya ini sudah tervalidasi. Kita close. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita bisa pergi ke Kecamatan Ajung lagi. Kita buka Open Atribut Tabel. Maka di sini sudah dapat diketahui bahwa data-data yang telah kita masukkan telah berhasil ditambahkan di tabel of content-nya. Seperti ini. Dapat kita ketahui bahwa di sini ada NAMOBJ, ada penduduk, rumah sakit bantuan. Kita telah berhasil menambahkan data yang ingin kita masukkan dari Excel ke ArcMap. Jangan lupa untuk kita save. Kemudian kita ke sini, ke Kecamatan Ajung, lalu klik kanan, lalu pencet yang data, lalu kita pilih yang export data.
Karena saat menggabungkan SHP sifatnya sementara, jadi harus membuat SHP baru dengan data yang sudah diupdate itu tadi. Seperti ini. Kemudian kita bisa lalu di sini kita bisa memilih di mana kita akan menyimpan data kita. Karena mungkin punya saya akan saya simpan di Jember SHP 1. Lalu kita beri nama data fasilitas kesehatan Ajung final. Seperti ini. Lalu di sini save as tipenya saya memilih atau kita seharusnya memilih save file seperti ini. Lalu klik save. Lalu kita bisa klik OK. Maka nanti akan muncul layers baru di table of content seperti ini. Kita lihat terlebih dahulu. Maka di sini sudah ada data yang terbaru. Ciri-ciri jika sudah termasuk atau sudah tersimpan yaitu NAMOBJ yang baru terdapat NAMOBJ_1. Itu artinya sudah tersimpan secara final atau secara akhir. Jadi jika kita ingin membuktikan, kita bisa menghapus yang ini terlebih dahulu, remove, lalu kita masukkan lagi Jember SHP, Kecamatan Ajung, seperti ini. Lalu kita lihat di open atribut tabel yang tadi masih belum ada. Dapat kita lihat bahwa sekarang masih data yang kita masukkan masih belum tersimpan karena yang tersimpan sudah ada di data fasilitas kesehatan final tadi. Sementara yang kita simpan pertama itu masih bersifat temporal atau hanya sementara. Setelah itu kita bisa jika kita ingin menambahkan data dengan cara yang lain, kita bisa klik kanan, lalu open atribut tabel, lalu kita bisa ke sini, tabel option, lalu kita bisa add field seperti ini. Misalnya kita beri nama penduduk ya, PDDK. Yang di sini tipenya kita bisa milih yang long integer. Lalu di sini presisinya mungkin kita bisa mengisi 10. Di presisi ini teman-teman bebas mau memasukkan apa aja. Kemudian data yang ingin teman-teman masukkan juga bebas, boleh berapa aja. Sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Lalu kita bisa klik OK. Kalau teman-teman ingin memulai dari itu tadi, teman-teman sebaiknya men-stop editor lagi. Kemudian setelah itu, kita kan sudah apa yang ingin kita masukkan di add field tadi sudah ada di sini, penduduk. Jika kita ingin mengisi, kita bisa pergi ke editor, lalu start editing. Selanjutnya, kita bisa mengisi jumlah penduduk sesuai dengan yang ada di Kecamatan Ajung itu sendiri. Selanjutnya, bisa kita isi di sini 12.465, 10.806, kemudian di sini kita isi 10.474, kemudian di sini ada 12.146, kemudian di sini ada 16.990, dan di sini ada
9.849. Jika sudah selesai, baik teman-teman, jika kolom tambahan yang kita masukkan sudah selesai, maka cara yang dapat kita lakukan yaitu kita bisa pergi ke editor, lalu stop editing, lalu bisa kita save apa yang telah kita kerjakan. Seperti ini. Maka datanya secara otomatis akan menambah atau tertambahkan seperti ini. Jika kita ingin melihat lagi, kita bisa klik kanan, open atribut tabel. Maka data tambahan yang baru saja kita masukkan secara otomatis akan tergabung di sini secara permanen. Baik teman-teman, mungkin itu saja beberapa cara yang dapat saya bagikan kepada teman-teman mengenai data tabel pada ArcGIS. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.